awal bisa membaca kembali ya Kisah Para Rasul 16 ini. Nah, saya ingin mengulang sedikit di ayat 9 dan seterusnya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah, mari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Perhatikan, ini kesimpulan Rasul Paulus. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Apa penglihatannya? Di ayat 9 dikatakan, pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari, tolonglah kami." Nah, begitu Paulus melihat ini, dia berdoa, oh dia tahu ini rema Tuhan. Ini tuntunan Tuhan, dan dia mengambil kesimpulan bahwa Allah telah memanggil untuk memberitakan Injil di Makedonia. Kalau kita tarik kepada kehidupan kita, nah saya ingin mengatakan begini. Dalam setiap tantangan perjalanan hidup kita, Bapak Ibu, Tuhan itu sebenarnya akan memberi kita arahan-arahan. Ya, cuman banyak kita tidak mengerti arahan-arahan itu. Contoh, seperti kisah orang Israel di padang gurun. Siang hari ada tiang awan, di samping untuk meneduhkan di bawah, tapi tiang awan ini adalah juga tuntunan. Kemana dia bergerak, mereka ke situ. Kalau di malam hari, ketika Tuhan memberi tiang awan, mereka tidak akan bisa lihat. Maka di malam hari Tuhan memberi yang namanya tiang api. Di samping supaya mereka bisa lihat, api ini juga menghangatkan. Karena di padang gurun itu siang panas, malam dingin. Nah, jadi dan dari situ kita lihat ada namanya tuntunan. Alkitab katakan kalau awan tiang api tidak bergerak, mereka tidak bergerak. Kalau tiang awan tiang api bergerak, mereka bergerak. Ini sebenarnya gambaran rohani. Kalau kita bicara hari ini, sebenarnya saudaraku, setiap kita ini punya tiang awan, punya tiang api. Kalau di zaman Perjanjian Lama mereka melihatnya secara fisik, di zaman Perjanjian Baru ini kita harus melihatnya secara rohani. Maka untuk bisa melihat itu dibutuhkan kemampuan kita untuk mengerti kehendak Tuhan, kepekaan akan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan selalu intim, dengan selalu memuji menyembah Tuhan, termasuk seperti kita di DMK. Kalau saudara terus ikut, nih terlatih, lama-lama kita nanti akan ngerti tiang awan, tiang api di hidup kita. Nah, kalau di Kisah Rasul 16 ini, di malam harinya Tuhan memberi penglihatan. Ini ibarat tiang api. Rasul Paulus melihat, oh apinya bergerak ke sana. Begitu dia lihat orang Makedonia berseru-seru, maka dia menyeberang ke sana. Nah, buat kita, mungkin dalam usaha, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam hal apapun, Tuhan, saya yakin Tuhan itu pasti menolong, memberi kita petunjuk. Cuma kadang mata rohani kita ini tertutup. Maka doa kami biarlah itu hari ini terbuka. Katakan amin. Ya. Mungkin engkau usaha ini kok mentok terus ya. Kita doa. Jangan-jangan Tuhan ingin kita bermanuver atau macam lain-lain seperti itu ya. Sederhananya seperti itu. Nah, berdoalah supaya Bapak Ibu juga melihat penglihatan. Jangan alergi dengan hal-hal rohani. Allah kita itu ajaib. Dia mampu melakukan hal-hal di luar nalar. Dia mampu memberikan hal-hal di luar logis. Karena dia Allah yang hidup, yang mampu melakukan segala-galanya. Tinggal kita mempercayainya, mengikutinya. Maka saya percaya 2024 kita taklukkan dengan segala persoalan pergumulan.